Well everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mem Ulfa's English Channel. Pada kali ini kita akan belajar tentang pola kalimat simple present tense. Bagaimana cara membuat kalimat terkait dengan kegiatan sehari-hari. Kita kenal dengan istilah daily routines. Kita mulai ya. Kita mulai dengan subjek they, we, are, you. They artinya mereka, we kita atau kami, I, aku, you, kamu. Nah, bagaimana ya penggunaannya dalam kalimat? Pertama adalah contoh kalimat berita positif. I go to school every day. Aku berangkat ke sekolah setiap hari. You go to school every day. We go to school every day. They go to school every day. Perhatikan penggunaan subjeknya I, you, we, they. Itu kita letakkan pada urutan pertama. Kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Berikutnya contoh kalimat berita negatif. I do not go to school with friends. Aku tidak berangkat ke sekolah bersama teman-teman. You do not go to school with friends. We do not go to school with friends. They do not go to school with friends. Nah, perhatikan ya, penggunaan subjeknya kita letakkan pada urutan pertama. Kemudian diikuti dengan kata bantu do not yang disingkat menjadi don't, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, kata kerja dasar. Berikutnya contoh kalimat bertanya atau interrogatif. Do I go to school with friends? Apakah saya berangkat ke sekolah bersama teman-teman? Do you go to school with friends? Do we go to school with friends? Do they go to school with friends? Nah, perhatikan ya, urutan pertamanya adalah kata bantu do, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti lagi dengan kata kerja pertama, kata kerja bentuk dasar. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan subjek he, she, dan it. He, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, dan it adalah dia untuk binatang atau benda. Kita masuk ke contoh kalimat berita positif. She sleeps at 10 every night. Dia tidur pada pukul 10 setiap malam. He sleeps at 10 every night. It sleeps at 10 every night. Nah, penggunaan subjek he, she, it itu kita letakkan pada urutan pertama, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama ditambah dengan s. Kemudian kita masuk ke contoh kalimat berita negatif. She does not sleep late at night. Dia tidak tidur larut malam. He does not sleep late at night. It does not sleep late at night. Nah, penggunaan kata subjek he, she, dan it kita letakkan di urutan pertama, kemudian diikuti oleh kata bantu does ditambah not disingkat menjadi doesn't, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini pada kalimat berita positif di awal tadi ada huruf S-nya, sedangkan di sini huruf S-nya hilang karena sudah ada kata does. Berikutnya contoh kalimat bertanya atau interrogatif. Does she sleep late at night? Apakah dia tidur larut malam? Does he sleep late at night? Does it sleep late at night? Nah, perhatikan. Untuk kata bantunya kita menggunakan kata bantu does. Itu kita letakkan di awal kalimat, kemudian baru diikuti dengan subjek dan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk penggunaan s seperti yang di kalimat positif di awal tadi, di sini menjadi hilang karena sudah ada kata bantu does. Nah, ada dua kalimat yang berbeda. He plays football. He watches TV. Nah, untuk kata kerja utama di kalimat pertama menggunakan s, sedangkan yang kedua menggunakan es. Padahal sama-sama menggunakan subjek he, she, dan it. Apa ya perbedaannya? Nah, kita perhatikan ya. Untuk subjek he, she, dan it, apabila diikuti dengan kata kerja yang berakhiran dengan huruf ch, sh, x, ss, dan o, maka kata kerjanya ditambah dengan es. Contohnya, teach menjadi teaches, finish menjadi finishes, miss menjadi misses, fix menjadi fixes,
go menjadi goes. Nah, kita lihat contoh dalam penggunaan kalimat ya. Untuk kalimat berita positif, he teaches English every day. Pada kata kerja utama terdapat akhiran huruf CH berdesis teach. Kemudian berhubung diikuti dengan subjek he, maka ditambah dengan akhiran es. Untuk contoh kalimat negatif, he doesn't teach English every day. Nah, kita menggunakan kata bantu does ditambah not disingkat menjadi doesn't. Kemudian untuk kata kerjanya kembali ke bentuk semula kata kerja utama yaitu teach tanpa ada imbuhan es karena sudah ada kata does. Untuk contoh kalimat bertanya, does he teach English every day? Nah, kita menggunakan kata bantu does letaknya pada awal kalimat, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama tanpa es karena sudah ada does. Nah, sekarang kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. He studies science. Apa ya bedanya dengan yang pertama tadi? Di sini juga sama-sama menggunakan kata es. Nah, padahal tadi katanya es digunakan es karena ada kata-kata berakhiran dengan ch, sh, x, ss, dan o. Nah, padahal di sini juga menggunakan subjek he, she, dan it. Apa ya bedanya? Nah, kita perhatikan ya. Untuk subjek he, she, dan it, apabila diikuti dengan kata kerja yang berakhiran dengan konsonan y dan y, maka contohnya adalah study, carry, dan cry. Nah, study berakhiran dengan huruf y, sebelumnya ada konsonan d atau huruf mati d. Carry berakhiran dengan huruf y, sebelumnya ada huruf konsonan atau huruf mati r. Cry berakhiran dengan huruf y, sebelumnya ada huruf konsonan r atau huruf mati r. Maka berubah menjadi studies. Huruf y itu kita ubah dulu menjadi huruf i, kemudian baru ditambah dengan es. Carry menjadi carries, cry menjadi cries. Kita lihat contohnya ya. He carries a basket every day. Nah, di situ kata kerja utamanya berakhiran dengan huruf y, carry, kemudian berhubung diikuti dengan kata ganti he, maka huruf y-nya berubah menjadi i, baru ditambah dengan es. Dalam kalimat negatif, he doesn't carry a basket every day. Nah, di sini menggunakan kata bantu does ditambah not jadi doesn't, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama tanpa mendapatkan imbuhan apapun. Nah, di sini untuk kalimat bertanya, does he carry a basket every day? Kita menggunakan kata bantu does juga, kemudian diikuti dengan subjek he, kemudian diikuti dengan kata kerja carry bentuk pertama tanpa mendapatkan imbuhan karena sudah ada does. Nah, baiklah, kita sampai pada kesimpulan. Untuk subjek I, you, they, pada kalimat berita positif kita gunakan kata kerja bentuk pertama. Pada kalimat berita negatif kita menggunakan kata bantu do ditambah not. Pada kalimat bertanya kita menggunakan do. Untuk subjek he, she, it kita menggunakan kata kerja bentuk pertama diikuti dengan bisa dengan imbuhan s, bisa es, bisa dengan ies untuk kalimat berita positif. Untuk kalimat berita negatif kita menggunakan does not, dan untuk kalimat bertanya kita menggunakan does. Nah, ada plesetan. They, we, are, you, ora doyan es, he, she, it doyan es. Well, thank you for joining the class.